Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang klasik atau ekonomi liberal. Dalam bab ini, kita menjelajahi pendekatan klasik untuk ekonomi politik. Para ekonom klasik dari abad ke-18 dan ke-19 adalah yang pertama kali menggunakan istilah ekonomi politik. Pada dasarnya, para ekonom klasik memainkan peran utama dalam memperkenalkan dan menguraikan dua gagasan utama, yaitu keterpisahan ekonomi dan keutamaan dunia ekonomi. Dalam klasik atau ekonomi liberal, state tidak bisa menguasai sektor perekonomian, karena mereka hanya memakai sektor perekonomian untuk meningkatkan power mereka, bukan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Jadi untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, state harusnya tidak boleh ikut campur. Aktor politik harus dipisah dengan civil society atau masyarakat sipil. Masyarakat sipil harus mandiri, intervensi negara harus diminimalkan. Kenapa? Karena aktor politik tidak baik bagi kesejahteraan masyarakat, karena mereka hanya memikirkan power dan tidak memperhatikan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu harus dipisah. Pasar jika dibiarkan akan mengatur dirinya sendiri. Otomatis dengan begitu masyarakat akan memaksimalkan welfare mereka. Dan individu kembali pada dirinya sendiri. Mereka mulai melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang terpisah, mandiri, dan otonom. Proses perdagangan dianggap sebagai investasi, diperlukan untuk meningkatkan kompetisi yang akhirnya berdampak pada kemunculan efisiensi industri. Seperti yang telah kita ketahui pada studi merkantilism, mereka mempunyai pandangan yang disebut dengan state absolutism, di mana negara memperkaya dirinya untuk memperkuat militernya serta power politik mereka. Pandangan ini tuh memunculkan pertanyaan, yaitu jika state dapat mengeksploitasi perekonomian, maka yang diuntungkan hanya aktor politiknya saja. Lalu bagaimana dengan masyarakat? Nah, kemudian karena adanya itu memunculkan pandangan baru, yaitu disebut dengan free the market minimum state intervention, di mana pasar itu dapat meregulasi dirinya sendiri, karena menurut mereka tuh state itu seharusnya tidak ikut campur dengan urusan pasar atau market begitu. Jadi karena yang mereka untungkan tuh hanya aktor politiknya saja, bukan untuk kesejahteraan masyarakat. State and Society merujuk pada Adam Smith yang menyarankan bahwasanya pasar akan cenderung bekerja lebih baik ketika pemerintahan meninggalkan mereka sendirian. Dalam artian pemerintah tidak ikut campur dalam kepentingan ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakatnya. Maka apa peran sebuah negara dan pemerintah dalam teori ini? Peran negara dan pemerintahan. Yang pertama, melindungi masyarakat dari kekerasan dan invasi. Kedua, melindungi masyarakat dari ketidakadilan. Yang ketiga, mempertahankan pekerjaan umum. Di sini pemerintah memegang peran untuk melindungi dan menegakkan hukum secara luas dan menyangkut banyak hal, tidak dalam ekonomi secara langsung begitu. Peran masyarakat sendiri adalah sebagai pelaku. Mereka memegang peran yang lebih banyak dan penting dalam pelaksanaan ekonomi. Karena pada dasarnya teori ini memisahkan antara pemerintah dan membiarkan masyarakat untuk melakukan kegiatan pasar sendiri. Harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran, sehingga produsen berlomba-lomba untuk mendapatkan pasar. Dengan cara perusahaan menekankan biaya produksi semaksimal mungkin, agar semakin murah barang, semakin banyak yang beli. Salah satu mekanisme yang dipakai untuk menekan biaya produksi adalah melakukan spesialisasi, atau pembagian kerja skup domestik dan dapat juga lintas batas negara. Yang diharapkan dalam perekonomian ini adalah income surplus, atau pendapatan gaji karyawan juga meningkat, sehingga terjadi kesejahteraan masyarakat. Menurut pandangan klasik, semua masyarakat harus mereproduksi diri dengan mereproduksi subsistensi dari pekerja mereka, dan mereka juga harus mendistribusikan kelebihan mereka sesuai dengan persyaratan lembaga sosial mereka tertentu. Dalam materi ini dapat diambil contoh yaitu pinfaktori, seperti untuk memproduksi 100 kue daripada kemudian menggunakan 100 kue 100 pekerja, akan lebih efisien bila proses produksi dipisah-pisah, seperti ada yang packaging, ada yang membuat adonan, ada yang menghiasi kue, dan ada yang memotong kue. Sekian, terima kasih.